Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, fallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, bapak-bapak jamaah Masjid Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tepatnya di surat Al-Hajj ayat yang ke-32, "Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu termasuk ketakwaan hatinya. Apa itu syiar Allah, jemaah sekalian? Syiar Allah merupakan sesuatu yang menjadi pertanda bahwasanya itu adalah sesuatu yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara syiar Islam az-zahirah yang jelas terang adalah bahasa Arab. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim, beliau mengatakan, innal lisanal arabiyya syiarul islami wa ahli. Sesungguhnya bahasa Arab adalah syiarnya Islam dan syiarnya umat Islam. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya ala kulli muslim, setiap muslim itu wajib an yata'allama min lisanil Arab ma balaghahu juhduh. Wajib atas setiap muslim itu untuk mempelajari bahasa Arab sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kadar kemampuannya. Kalau dia waktu luangnya banyak, masih muda, fisik masih kuat, daya tangkap masih bagus, hafalan masih tajam, maka yang seperti ini lebih wajib bagi dia untuk mempelajari bahasa Arab. Tujuannya apa? Kata beliau, an yata'allamas kama alaihi an yata'allamas salata wal adhkar. Sebagaimana atau agar ia bisa memahami salat dan zikir-zikir. Ya, itu minimal, ya. Minimal seorang muslim ya mempelajari bahasa Arab, kadar ya, minimalnya adalah bisa memahami bacaan-bacaan salat dan zikir-zikirnya. Ya, makanya Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala, beliau adalah salah seorang ulama pembesar dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan, ma'rifatul lisanil Arab fardun ala kulli muslim mujtahidin aw ghairu mujtahid. Mengenali dan mempelajari bahasa Arab itu wajib hukumnya atas setiap muslim, baik ia seorang mujtahid atau bukan seorang mujtahid. Ya, ini perkataan ulama kita, ulama Syafi'i. Ya, artinya seharusnya ya, kita orang-orang Syafi'i adalah orang-orang yang ya, punya perhatian yang besar ya, dalam mempelajari bahasa Arab. Maka seseorang yang mencintai bahasa Arab karena ia mengetahui bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, karena Al-Quran berbahasa Arab, karena baginda Nabi SAW sehari-harinya menggunakan bahasa Arab, maka kecintaan ini kata para ulama berasal dari keimanan. Ya, artinya apa? Artinya jangan sampai kita sudah nggak mau belajar bahasa Arab malah membenci bahasa Arab. Ya, minimal kita mencintai bahasa Arab, kalaupun tidak sempat hadir di majelis-majelis untuk belajar bahasa Arab. Karena kecintaan itu merupakan tanda dari keimanannya. Nah, maka alhamdulillah ta'ala pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali
pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li fadilatul Dr. Fi Abdul Rahim rahimahullahu taala. Nah, kita masuk ke pelajaran yang ke-11. Di pelajaran yang ke-11 ini ada 3 atau 4 poin yang insyaallah akan kita bahas. Yang pertama, isnadul fi'lil mudhari ila mazidin minad dhamair. Masih kita membahas fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari jemaah sekalian? Yaitu kata kerja menunjukkan ya, apa? Masa sekarang atau masa yang akan datang. Nah, artinya perbuatannya terjadi sekarang ketika kita berbicara atau terjadi nanti setelah kita berbicara. Nah, kemudian poin yang kedua insyaallah taala nanti kita akan membahas apa yang disebut dengan harful istiqbal, huruf istiqbal, huruf untuk menunjukkan perbuatan itu akan terjadi. Misalkan pada ayat sayaqulus sufaha minan nas. Nah, pada ayat ini ada huruf istiqbal namanya. Kemudian poin yang ketiga insyaallah kita akan membahas apa itu al-masdar. Ya, mulai masuk kita ke apa yang dimaksud dengan al-masdar. Huruf istiqbal, masdar, fi'il mudhari, fi'il madhi ini merupakan istilah-istilah yang pasti akan kita temui kalau kita belajar bahasa Arab. Ya, maka cara yang paling tepat untuk belajar bahasa Arab itu pertama kali adalah mengenali istilah-istilah ini. Ya, mengenali apa itu fi'il mudhari, apa itu masdar, apa itu huruf istiqbal misalkan. Ya. Ya, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan ya, lebih mendalam, awal mulanya adalah kita harus mengenali istilah-istilah ini terlebih dahulu. Nah, baik. Jadi di pertemuan sebelumnya ya, kita sudah mulai membahas fi'il mudhari. Ya. Ya, jadi fi'il kita katakan berdasarkan waktunya dia dibagi menjadi 2. Ya. Misalkan kita punya fi'il kataba. Fi'il kataba ini namanya fi'il madhi. Ya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya telah. Ya, kataba itu kalau kita buka di kamus artinya menulis. Berarti kataba artinya telah menulis. Dan pelakunya satu orang laki-laki. Kataba ini domir huwa. Nah, huwa itu apa artinya? Dia laki-laki. Jadi ketika kita mengatakan kataba sebenarnya sama dengan kita mengatakan huwa kataba. Cuman kata huwanya nggak kelihatan. Nah, tapi kalau kita katakan katabat, ya, katabat itu sama dengan kita mengatakan hiya kataba, gitu ya. Nah, hiya itu artinya apa? Dia perempuan, huwa dia laki-laki. Ya, dari mana kita bisa membedakannya? Dari huruf tak sukun ini. Makanya kita katakan ini kemarin namanya tak taknis. Ya, tak yang menunjukkan bahwasanya pelakunya seorang perempuan. Nah, jadi kalau ada kata kerja nanti normal aja kayak kataba ini nggak ada tambahan apa-apa, oh berarti pelakunya huwa. Huwanya nggak kelihatan, gitu. Ya, qoro'a, sajada, sami'a, nah itu sebenarnya ada huwa di situ. Ya, jadi lengkapnya qoro'a huwa, sami'a huwa dan seterusnya. Nah, tapi kalau selain huwa maka pasti ada huruf tambahannya. Ya, entah pakai hiya, hum, huma, hunna, anta, antum dan seterusnya, domir-domir yang lainnya itu pasti ada huruf-huruf tambahannya. Ya. Kalau hiya itu tambahannya huruf tak sukun. Nah, kalau anta tambahannya tak fathah. Ya, jadinya katab ta. Ya, kalau tadi hiya itu katabat,
Nah, kalau kata beta itu anta kataba, gitu ya. Jadi di sini diwakili anta itu dengan huruf apa? Huruf ta. Nah, apa saja huruf-huruf yang mewakilinya? Anta kataba, antum katabetum, anti katabeti, hiya katabat. Ya, dari mana kita melihatnya? Dari tabel yang sudah pernah kita bagikan itu. Nah, di situ lengkap ya, yang berwarna merah di tabel itu itulah huruf-huruf tambahannya. Ya. Nah, baik. Ini adalah fi'il madhi. Jadi tambahannya ada di mana? Depan apa belakang? Di depan ya, depannya sebelah sini kalau fi'il madhi. Ya, depannya sebelah sini. Ya, kalau belakang sebelah sini, gitu ya. Nah, ya. Artinya di ujungnya ya, atau ujung aja kita gunakan ya, biar nggak bingung depan belakang. Ujung lah kita katakan dari arah bacanya. Nah, ujungnya ya. Kalau di kamus nanti itu di depan lah bilangnya ya. Tapi kalau agar mudahnya kita bilang ujung. Nah, jadi kalau fi'il madhi penambahan hurufnya itu di ujung. Ya, kata beta, taknya di ujung kan. Kata bat, tak sukunnya juga di ujung dan seterusnya. Nah, ini bedanya dengan fi'il mudhari'. Nah, kalau fi'il mudhari' ya fi'il mudhari' contohnya misalkan yaktubu. Fi'il mudhari' contohnya yaktubu. Ya, kalau tadi madhinya kataba, mudhari'nya yaktubu. Ya, yaktubu ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya dia sedang menulis. Nah, maka sebenarnya yaktubu ini huwa yaktubu. Ya, huwa yaktubu. Kalau kataba tadi huwa kataba. Lihat bedanya di sini ya. Nah, jadi yaktubu ini penambahannya di depan atau di belakang? Di awal apa di ujung? Di awalnya. Jadi fi'il mudhari' penambahan hurufnya di awal. Huruf apa penambahannya di sini? Huruf ya. Nah, penambahannya huruf ya. Nah, ya, jadi penambahan huruf ya di depan itu menunjukkan kalau dia itu sebenarnya adalah apa? Ya, bahwasanya fa'ilnya atau pelakunya adalah dhamir huwa. Nah, ya. Ini tabel sudah kita bagikan kemarin. Yang fi'il mudhari'. Sudah ya? Nah, coba kita perhatikan di sini, ya. Nah, ini untuk fi'il mudhari'. Ya. Kalau fi'il madhinya lihat. Ini fi'il madhi ya. Nah, lihat di sini zahaba. Ya, ini dhamir huwa. Ini fi'il madhi. Saya lihat perubahannya baik-baik. Yazhabu. Nah, ini untuk fi'il mudhari'. Sekali lagi, zahaba. Ini adalah madhi. Ya, zahaba ini madhi. Nah, apa arti zahaba? Dhamirnya apa? Huwa. Jadi zahabahu huwa, gitu. Ya, artinya yang melakukan perbuatan zahaba di sini adalah satu orang laki-laki. Bagaimana kalau ini kan artinya telah, ya, telah zahaba. Nah, bagaimana kalau sedang zahaba? Ya, maka jadinya yadhabu sekarang, gitu ya. Nah, kalau zahaba tadi kan tidak ada penambahan huruf apapun. Kalau yadhabu ada penambahan huruf apa? Huruf ya di depannya. Nah, berarti kalau qoro'a jadinya apa? Kalau ditambahkan ya depan yaqra'u. Ya, qoro'a yaqra'u. Ya, kalau darosa ya yadrusu. Kok yadrusu enggak yadrusu? Ya, kenapa? Karena kemarin kita pelajari perubahan madhi kepada mudhari itu ada 4 polanya. Ada darosa yadrusu, ada sami'a yasma'u,
ada fataha yaftahu. Ya. Masih ingat nggak kemarin ini? Ya. Nah, jadi ada yang di madinya harokat tengahnya berharokat fathah, di mudhari'nya berharokat dhammah. Masih ingat istilahnya kemarin? Apa istilahnya? Fathu dhammin. Ya, fathu dhammin. Nah, coba kita kembali sedikit. Nah, jadi ada 4 wazan, ya, 4 wazan yang sudah kita ambil. Yang pertama wazan fa'ala yaf'ulu. Di madinya, ini madi ya, sebelah kanan ini madi, sebelah kiri ini mudhari'nya. Jadi di madinya harokat huruf tengahnya adalah fathah, huruf ta di sini ya, kata. Nah, itu fathah. Ya, maka mudhari'nya di sini polanya adalah dhammah. Ingat, hanya huruf tengah yang berubah. Huruf lain harokatnya akan sama. Ya, hanya huruf tengahnya saja. Nah, jadi terkadang fiil itu dari fathah menjadi dhammah. Lihat pola yang kedua. Terkadang juga dari fathah menjadi di sini ya jelisu menjadi kasroh. Itu polanya ya. Kadang dia fathah dhammah, kadang dia fathah kasroh. Ya, istilahnya kemarin fathu dhammin dan fathu kasrin. Nah, pola yang ketiga ya, pola fathu fathin, itu tetap fathah dia. Lihat huruf ha di sini. Ha di sini fathah kan? Nah, di mudhari'nya juga harokatnya fathah, zahaba yadhabu. Nah, ada juga yang polanya madinya kasroh, sami'a, mudhari'nya fathah, yasma'u. Kasroh fathah, atau bahasa kita kemarin kasru fathin, gitu ya. Jadi kalau kita punya fiil, katakanlah misalkan darosa. Darosa ini berarti kemungkinannya ada berapa dari pola yang 4 ini? Bisa masuk kemana dia? Ya, anggaplah kita nggak tahu nih darosa ini fiil madi, mudhari'nya apa ya? Nggak tahu kita. Nah, kira-kira kita ambil pola yang mana? Ada berapa kemungkinan? 1 bisa nggak? Bisa. Pola yang kedua bisa? Bisa. Pola yang ketiga bisa? Bisa. Pola yang keempat? Ya, pola keempat bisa? Nggak bisa, karena polanya di situ apa? Sami a. Sedangkan tadi darosa. Jelas ini? Berarti ada berapa kemungkinan? Ada 3 kemungkinan. Darosa yadrusu, darosa yadrisu, dan darosa yadrosu. Ada 3 kemungkinan. Kalau madinya kan kita sudah tahu darosa madinya. Sekarang mudhari'nya yang kita cari ini, yang mana dari yang 3 ini mudhari'nya. Nah, cara menentukannya ya, satu-satunya cara adalah kemana? Bagaimana cara menentukannya? Melihat ke kamus. Yang seperti ini sifatnya hafalan. Ya, jadi harus lihat ke kamus. Darosa yadrusu atau darosa yadrisu atau darosa yadrosu. Ini dalam bahasa Arab istilahnya sama'i. Sama'i itu artinya kita harus mendengar ke orang Arab langsung atau buka di dalam kamus. Nah, ini bedanya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kata kerja itu makan misalkan, ya udah makan aja, nggak akan berubah-ubah kan. Mau dia dilakukan kemarin, sekarang atau besok, ya tetap makan. Paling ada penambahan di depannya. Telah makan, akan makan, sedang makan. Ya, kata makannya sendiri nggak berubah. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kata makan itu berubah-ubah dia. Apa yang menyebabkan dia bisa berubah? Yang pertama waktu terjadinya. Ya, kalau telah makan dengan sedang makan, yaitu ya akala bahasa Arabnya, telah makan. Yakulu itu sedang makan. Berubah dia dari akala menjadi yakulu. Ya, kalau bahasa Indonesia makan sama. Kalau bahasa Arab akala yakulu sama, beda
yaitu dalam bahasa Arab. Jadi ya, kata kerja atau fiil dalam bahasa Arab itu bisa berubah tergantung yang pertama waktu terjadinya. Ya, kemudian yang kedua siapa pelakunya. Ya, siapa pelaku dari kata kerja itu. Maka kalau dalam bahasa Arab hanya dengan melihat kata kerjanya saja kita tahu siapa pelakunya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kata makan kita nggak tahu siapa pelakunya kan sampai kita membaca kata lain di situ, Muhammad makan. Kalau kita tutup kata Muhammadnya saja, kita hanya kita lihat kata makannya saja, kita nggak bisa menentukan siapa yang melakukan kan. Fatimah makan, Muhammad makan, mereka makan, semua sama-sama makan. Tapi dalam bahasa Arab, meskipun kita tutup nama orangnya, hanya melihat kepada kata kerjanya, dengan melihat huruf-huruf tambahannya kita jadi tahu ya, ini pelakunya siapa, gitu ya. Contohnya misalkan pada fi'il madhi ini, zahaba, meskipun tidak disebutkan siapa orangnya, kita bisa tahu bahwasanya pelaku dari kata kerja ini dua orang. Dari mana kita tahu? Karena ada penambahan huruf alif di belakangnya. Kemudian zahabu, dari mana kita tahu kalau pelakunya banyak orang? Karena ada penambahan waw sama alif ya, karena waw dan alif itu ya, pengganti dari kata hum ya. Maka ini harus kita hafalin biar kita tahu nanti, oh kalau tambah tak sukun itu hiya, tambah tak alif itu huma, tambah nun itu hunna, dan seterusnya. Ini pada fi'il madhi, penambahannya di ujung. Begitu juga halnya dengan fi'il mudhari. Bedanya fi'il mudhari itu penambahannya dua-duanya, di depan sama di belakang, di awal sama di ujungnya, kecuali yazhabu dan tazhabu ini ya. Lihat pada kata setelahnya, yazhabani. Ini yazhabani, lihat yang berwarna merah di sini ya, ada di depan, ada di belakang ya, ada di awal sama di ujungnya. Ada di awalnya huruf ya, di belakangnya alif dan nun. Nah, nanti kalau kita ketemu suatu kata kerja dalam Al-Qur'an diawali ya, ya'budullah, yazkurusmallah, ya, ya'kulu, yashrabu. Nah, itu pasti berarti kata kerjaannya ini adalah jenisnya fi'il mudhari. Jadi lebih banyak mana kalau dari sisi hurufnya, fi'il madhi atau fi'il mudhari? Fi'il mudhari, karena tambahannya depan belakang gitu. Nah, jadi simpelnya untuk mengetahui apa definisi dari fi'il mudhari, para ulama sudah mengatakan bahwasanya kalau antum ketemu sama suatu fi'il diawali oleh 4 huruf ya, maka dia adalah fi'il mudhari. Huruf apa saja itu? Yang pertama huruf hamzah, yang kedua huruf nun, yang ketiga huruf ya, yang keempat huruf ta. Nah, kalau digabung cara mengingatnya menjadi anita. Nah, jadinya anita, hamzah, nun, ya, ta, anita. Kalau kita ketemu nanti ada suatu fi'il diawali oleh 1 dari 4 huruf-huruf tadi, huruf-huruf anita tadi, maka dia adalah fi'il mudhari. Nah, ya, coba antum lihat di tabel ini sekarang. Dari kalau huwa awalannya apa? Ya, huma, ya, hum, ya, hiya, ta, ya, huma, ta, hunna, ya, kemudian anta, ta lagi, terus kemudian ada a, ada na. Nah, ini kalau digabung jadinya apa? Awalannya tadi huruf apa saja? Anita itu. Itu maksudnya ya. Anita, a, azhabu, ni, nazhabu, ta, tazhabu. Kemudian ya-nya yazhabu, yazhabani, yazhabuna, seterusnya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya fi'il mudhari itu diawali oleh huruf yang 4 ini, huruf ani, anita. Nah,
Baik, jelas sampai sini ya. Jadi fi'il mudhari ya, penambahan hurufnya di depan yaktubu. Nah, ini ya penambahannya huruf ya dari kata Anita tadi. Nah, Anita ini yang disebut dengan istilah ya ahruful mudharaah ya, disebutnya ahruful mudharaah ya, ahruful mudharaah ya, atau huruf mudharaah ya adalah 4 huruf tadi, yaitu Anita ya, za, nun, ya, dan ta. Cara mengingatnya digabung jadi satu, Anita. Nah, atau Anaitu. Nah, jadi 4 huruf ini namanya huruf mudharaah. Ya, fiilnya namanya fiil mudhari, gitu ya. Fiil mudhari, hurufnya namanya huruf mudharaah. Nah, berarti huruf mudharaah ini adalah tanda kalau dia itu fiil mudhari gitu. Berarti kalau nggak ada huruf mudharaahnya, fiil apa namanya? Fiil madhi. Nah, ya, kalau ada mudharaahnya mudhari, kalau tidak ada madhi gitu. Nah, baik. Karena Al-Quran ya, itu diturunkan untuk umat manusia, tidak diturunkan untuk 1-2 orang, gitu, untuk banyak orang, maka kata ganti yang paling sering disebutkan di dalam Al-Quran adalah kata ganti jamak ya, kata ganti untuk banyak orang, kalian, mereka, gitu ya. Ya, itu yang paling banyak di dalam Al-Quran. Nah, ya, sekarang kita ambil kata ganti jamak di sini. Nah, kalau kata ganti yang lain silakan untuk lihat ke tabel itu ya. Ya, huwa, huma, hum, hiya, huma, lengkap ini kata gantinya. Ya, kita hanya ambil ini saja ya, hum ya. Kita ambil yang ini. Hum artinya apa aja Mas Firyan? Mereka. Banyak orang berarti. Laki-laki, perempuan? Ya, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Cara melihatnya ini ya. Ya, mudzakkar ini laki-laki. Kemudian angka 3 ini maksudnya kalau ada 3 orang atau lebih. Nah, ini kalau 2 orang, ini kalau 1 orang. Ya, mudzakkar laki-laki. Ghaib maksudnya orang ketiga. Nah, orang yang tidak ada di depan kita maksudnya. Nah, jadi orang ketiga laki-laki dan jumlahnya banyak, 3 minimal, maka itu dalam bahasa Arab kita gunakan ya domir hum. Nah, maka fi'il madinya adalah dengan menambahkan waw sukun dan alif di belakangnya. Jadinya zahabu. Ya, qara'a jadinya apa? Qara'u. Kataba, katabu. Darasa, darosu. Nah, inilah salah satu tanda bahwasanya bahasa Arab itu memperhatikan harokat panjang pendek. Ya. Ya, di sini berapa harokat kalau kita baca di Al-Quran? Zahabu, ya, zahabu berapa harokat dia dibaca di sini? Panjangnya berapa? Berapa ketukan? 2, matobi'i. Ya. Jadi kalau kita baca zahabu, lain artinya dengan zahabu, gitu. Ya. Dari sisi penulisan juga beda nanti. Ya, kalau kita bacanya panjang ada wawunya, kalau nggak panjang berarti nggak ada wawunya kan. Nah, kalau kita baca zahabu begini dia kalau pendek ya, ya, tapi kalau dibaca panjang zahabu ini dia. Nah, lihat beda artinya ya. Zahabu itu kalau kita buka di kamus artinya emas, az-zahabu al-fiddah, emas dan perak, zahabu. Nah, kalau zahabu artinya tadi ya, mereka telah pergi. Nah, kan jauh sekali artinya ya. Ini artinya benda namanya benda yaitu emas, yang ini kata kerja.
Ya, sehingga salah panjang pendek, salah sudah artinya. Gitu. Nah, ya, jelas sampai sini ya. Nah, ya, jadi mengetahui panjang pendek dan sebagainya ini sangat menentukan dalam ya penafsiran yang benar. Itulah kenapa para ulama mengatakan al-i'rabus sahih far'un an tasawwuril ma'na sahih. I'rab yang benar, artinya antum bisa menentukan harokat yang benar, itu merupakan bagian dari penggambaran makna yang benar. Ya, artinya kalau kita bisa membaca dengan benar harokatnya, insya Allah paham artinya, gitu. Tapi kalau nggak bisa baca dengan benar harokatnya, sudah berarti nggak paham artinya. Nah, itulah kenapa kita bisa tahu kemampuan bahasa Arab seseorang dengan nyuruh dia baca kitab gundul yang nggak ada harokatnya. Di situ ketahuan dia paham nggak apa yang dibaca, nggak perlu diterjemahin, nggak perlu kita tanya paham nggak yang dibaca tadi, nggak perlu, lihat aja dari cara bacanya. Karena cara bacanya itu pemilihan harokatnya itu menentukan pemahaman gitu. Ya, maka nggak mungkin ada orang yang ya bacaannya salah tapi pemahamannya benar terhadap apa yang dibaca, nggak mungkin itu. Ya, kitab gundul konteksnya ya. Kalau Al-Quran kan sudah ada harokatnya ya. Ya, nggak mungkin salah harokat kalau di Al-Quran. Ini maksudnya kalau di kitab gundul, kitab-kitab para ulama, kitab-kitab hadis, ya. Nah, jadi salah harokat, ya bisa dipastikan salah maknanya juga. Nah, jadi bahasa Arab itu adalah bahasa yang dakik pada para ulama. Apa itu dakik? Ya, presisi, ya, presisi sekali bahasa Arab itu. Artinya kesalahan pada satu kata, ya, kesalahan yang kecil saja itu bisa merubah makna dan impactnya akan sangat besar kepada kalimat. Ya, contohnya misalkan, ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran, "Tsummastawa 'alal arsy", ya, "Tsummastawa 'alal arsy", ya, artinya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala istawa. Istawa itu nulisnya begini, ya, istawa, ya, artinya bersemayam, istiwa, ya. Kemudian ya golongan-golongan yang sesat, ya, itu mereka menambahkan satu huruf di sini, jadinya istaula, artinya pun berubah, ya. Istawa yang tadi artinya bersemayam, sekarang istaula artinya menguasai. Jadi ketika mengatakan tsummastawa 'alal arsy, makna yang benar adalah Allah bersemayam di atas arsy. Ketika dibaca dengan istaula, artinya kemudian Allah menguasai langit, yang menguasai arsy. Ya, kan jauh artinya ya. Nah, ini berawal dari akidah yang sesat. Ya, kesesatan akidahnya di situ. Ketika dia membaca istaula, oh berarti dia tidak meyakini adanya istiwa. Jadi ada firqah-firqah yang sesat tidak meyakini bahwasanya Allah itu bersemayam di atas langit. Kenapa? Karena mereka meyakini Allah ada di mana-mana. Ya, mereka meyakini Allah itu ada di mana-mana, ada di segala tempat, bahkan tempat-tempat yang najis pun ada di sana. Ya, maka Maha Suci Allah dari akidah-akidah yang sesat seperti ini. Nah, ini akidah al-hululiyah namanya. Akidah al-hululiyah itu mereka meyakini Allah ada di mana-mana. Nah, jadi untuk mendukung pemahaman mereka Allah ada di mana-mana itu, mereka pun merubah ayat-ayat Al-Quran yang tadinya istawa menjadi istaula. Nah, karena konsekuensi dari istiwa bersemayam berarti Allah menempati ruang, kan? Nah, jadi mereka ini mengatakan Allah tidak menempati ruang, tidak terikat dengan ruang, tidak terikat dengan waktu. Allah tidak di barat, tidak di utara, tidak di timur, tidak di selatan, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di tengah. Ya, tujuan mereka adalah untuk mensucikan Allah, tapi mereka tidak menggunakan ilmu di situ, tidak merujuk kepada ucapan-ucapan para ulama, sehingga tersesatlah mereka dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka akidah kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala bersemayam di atas arsy-Nya, zatnya Allah Maha Tinggi. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada lebih dari 130 dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu istiwa di atas arsy. Ya, saking banyaknya ada lebih dari 130 dalil yang menunjukkan itu.
Nah, ya, kata Imam Ahmad, al-istiwa'u ma'lumun. Ya, istiwa itu adalah sesuatu yang maklum, artinya sesuatu yang harus diilmui, harus diketahui. Ya, wal kaifu majhul, dan bagaimana cara istiwa itu majhul, tidak kita ketahui karena ini perkara gaib. Allah nggak jelaskan kepada kita apakah bersemayamnya Allah itu duduk bersila kah, berdiri kah, atau bagaimana, ya, di luar kemampuan logika kita itu. Wasu'alu anhu bid'ah, kata beliau, kata Imam Ahmad, dan mempertanyakan bagaimana istiwa itu adalah suatu bid'ah. Artinya para sahabat dulu nggak pernah ada yang nanya gimana ya Allah, ya Rasulullah, gimana Allah bersemayam, nggak ada. Ini bedanya kita dengan para sahabat, ya. Para sahabat ketika mendengar perkara-perkara gaib, sami'na wa ata'na, langsung diimani. Kalau kita mendengar perkara-perkara gaib, pertama kali nanya langsung gimana bentukannya, ya. Ketika Allah katakan bersemayam, yang pertama kali kepikiran apakah bersemayamnya kayak raja lagi duduk di singgasananya atau bagaimana, ya, padahal ya, yang kita dituntut dari perkara-perkara gaib itu adalah mengimaninya, bukan menanyakan bagaimananya. Ini perkara-perkara gaib. Nah, betul? Saya mendengar dua hal yang tadi ada dan huruf ya, kata-kata istiwa, dudul ya, dudul dibaca. Pertama saya dengar istawa, kemudian berikutnya istiwa. Apa bedanya itu lah, satu yang satu. Mungkin nggak dibawa juga istiwa misalnya, mungkin dibaca seperti itu dengan dudul seperti itu. Nah, saya dengarkan dari satu dua, istawa dan kedua istiwa. Saya apakah bisa, kenapa beda istawa dan yang kedua istiwa? Nah, baik. Jadi asal katanya adalah istawa, ya, istawa, ya. Ya, istawa ini fi'il madi, ya, mudhari'nya nanti yastawi, kemudian masdarnya namanya istiwa. Bukan istiwa Pak, ya, istiwa, gini tulisnya. Yang terakhir ini istiwa. Nah, istiwa ini masdar. Nah, jadi bedanya apa dengan istawa? Yang ini, ya, yang awal. Kalau istawa ini fi'il madi tadi, kata kerja lampau. Berarti ketika kita mengatakan istawa artinya Allah telah bersemayam. Nah, kalau istiwa itu jenis perbuatannya. Jadi dia kata benda istiwa ini. Sama dengan kita mengatakan, pernah dengar kata jalasa kan, ya? Jalasa artinya telah duduk. Ya, kemudian julus artinya duduk. Ya, itu bedanya, ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris misalkan ada read artinya membaca, reading apa artinya? Ya, sedang membaca atau membaca saja gitu kan? Ya, I love reading atau I love read, I love reading, ya kan? Berarti jadi kata benda dia di situ. Nah, sedangkan kalau kita katakan I love read nggak bisa karena read kata kerja verb dia. Nah, itulah beda antara ya, istawa dengan istiwa, sebagaimana read dan reading. Nah, jeren kalau bahasa Inggris, ya. Nah, jeren itu dalam bahasa Arabnya istiwa ini. Ini namanya masdar. Insyaallah kita bahas di pelajaran ke-11 ini juga nanti. Nah, jadi susunan katanya seperti ini. Pertama fi'il madi, kemudian sebelah kirinya ini namanya fi'il mudhari. Nah, paling ujung ini namanya masdar. Nah, masdar itu dia diambil dari fi'il madi. Misalkan kita punya kata sujud. Apa bedanya dengan sajada? Sajada itu kata kerja, sujud itu masdarnya. Nah, apa itu masdar? Kata benda yang bermakna kata kerja. Ya. Nah, jadi dia hitungannya kata benda, tapi maknanya makna kata kerja. Nah, kalau sajada itu kata kerja sudah, karena dia fi'il madhi. Ya, tapi kalau sujud ini masdar, maknanya apa? Ya, maknanya sama dengan kata kerja tadi. Ya, tapi karena dia kata benda tidak terikat oleh waktu. Kalau kita katakan sujud, kapan dia sujud?
sedang sujud, akan sujud atau telah sujud? Nggak tahu kita kalau pakai kata sujud, karena dia masdar, kata benda. Tapi kalau kita katakan sajada, apa artinya sajada? Telah sujud. Terikat dengan waktu tidak? Nah, itu dia bedanya. Ya, maka kalau kita katakan istawa, ya, terikat dengan waktu tidak? Nah, berarti istawa artinya telah, ya, telah bersemayam. Tapi kalau kita katakan istiwa, bersemayam doang artinya. Ya. Istiwanya Allah misalkan, istiwanya Allah gitu. Nah, itu tidak terkait dengan waktu, ya. Tapi kalau istawa itu terkait dengan waktu karena dia fiil, sedangkan masdar itu bukan bagian dari fiil. Nah, ya, lebih lengkapnya masdar itu apa dan contoh-contohnya insyaallah taala akan kita bahas nanti di poin yang ketiga nanti di pelajaran yang ke-11 ini. Nah, silakan. Baik. Nah, jadi di Al-Quran itu kazzabat, ya, pakai zal, ya, kazzabat. Nah, kazzabat, nulisnya seperti ini, kazzabat. Nah, kalau yang menulis tadi katabat. Nah, beda ya. Kalau ini pakai zal, ya. Kazzabat artinya mendustakan, dari kata kazib. Kazib artinya pendusta, kazzabat mendustakan, gitu ya. Kalau katabat artinya menulis. Cuman nanti mungkin agak bingung nanti ya. Nanti ketemu di Al-Quran ada kata katabat, ya, tapi artinya nggak menulis kalau di Al-Quran. Hukum asalnya kataba itu artinya menulis. Tapi kalau dalam konteks Al-Quran, katabat itu artinya mewajibkan. Ya, contohnya di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Nah, kutiba kalau kita cari di kamus artinya ditulis. Ditulis bagi kalian puasa, artinya diwajibkan. Kenapa? Karena sesuatu kalau sudah ditulis artinya dia sudah hitam di atas putih, sudah wajib. Nah, sudah ditetapkan. Kata para ulama usul dalam ilmu usul fikih, ya, mereka mengatakan kataba itu termasuk lafaz al-amr, ya, kata perintah. Jadi kalau kita ketemu kata-kata dalam Al-Quran, berarti perbuatan itu hukumnya wajib. Ya ladaina amanu kutiba alaikumus syiyam. Berarti puasa hukumnya apa? Wajib. Dari kata kutiba tadi. Ya. Nah, jadi ada kata kataba, ada kata qada, ya, itu diantara lafaz-lafaz al-amr istilahnya. Ya, perintah di dalam Al-Quran kadang itu enggak menggunakan kata kerja perintah. Misalkan puasalah, sujudlah, enggak semua. Ya, kadang Allah katakan telah ditetapkan kepada kalian sujud, telah ditetapkan atas kalian puasa. Ya, enggak ada kata kerja perintah di situ. Tapi kita pahami dari konteks kalimat bahwasanya di sini Allah sedang memberikan perintah kepada kita. Nah, baik. Ya, gimana? Dalam surat As-Saff yang banyak mendustakan kaum perempuan. Karena ada tak tanisnya ya. Nah, jadi dikatakan dia tadi kadzabat samudu. Ya, Samud, ya, kaum, ya. Samud ini adalah nama kaum. Jadi bukan nama satu orang saja. Dia nama kaum, ya, kaum Samud. Ya, kaumnya Nabi siapa Samud? Ya, kaumnya Nabi Saleh, ya. Kadzabat samudu bitawwaha, ya. Kaum Samud ini mereka mendustakan Nabi Saleh dengan membunuh untanya Nabi Saleh, dipanah kakinya dan ditebas kaki belakangnya, ya. Unta yang merupakan mukjizatnya Nabi Saleh, ya. Sehingga kemudian, ya, fadam dama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, Allah goncang, ya, kampung mereka, kemudian Allah ratakan mereka dengan tanah. Nah, ya, jadi memahaminya di situ
kaidahnya adalah begini. Nama-nama suku atau nama-nama kabilah itu dihukumi perempuan. Nah, itu kaidahnya. Jadi kata Quraisy misalkan itu dihukumi perempuan, makanya pakai tak taknis nanti. Gitu. Kadzabat. Ya, misalkan di ayat dikatakan qalatil a'rabu amanna. Qalat al-a'rab. Al-a'rab nama bangsa Arab. Qalat itu, ya. Nah, jadi nama suku itu kadang dia menggunakan tak sukun, kadang juga enggak. Ya, boleh pakai, boleh enggak. Itu kalau nama suku. Ya, bukan berarti yang mendustakan berarti perempuan di situ, enggak. Meskipun kalau kita baca kitab-kitab tafsir, penyebab kenapa Allah timpakan azab kepada kaum Samud itu awalnya dari perempuan juga. Ya, ada perempuan yang tidak suka dengan Nabi Saleh, ya, dari awal sudah tidak suka dengan Nabi Saleh. Ketika Nabi Saleh yang mendapatkan mukjizat seekor ya unta itu yang muncul dari batu, maka si perempuan ini ya dia punya 2 putri yang terkenal sangat cantik sekali. Kemudian dia membuat sayembara ya, di negeri tersebut, siapa yang berani membunuh untanya Nabi Saleh maka akan saya nikahkan dengan kedua putri saya. Ya, itu awal mulanya, provokasinya di situ. Akhirnya ada seorang pemuda yang malam-malam ya menebas dan memanah kaki dari unta tersebut. Ya, akibat perbuatan seorang pemuda ini dibantu oleh 3 pemuda lainnya, kemudian satu suku itu dimusnahkan. Kenapa? Padahal kan yang nyembelih untanya cuma 4 orang. Karena yang lain juga sebenarnya pengen nyembelih tapi nggak berani. Ya, segan mereka. Ya, karena sudah berapa kali mencoba untuk menyembelih unta tersebut, tapi selalu ada saja cara Allah untuk menjaganya. Ya, akhirnya kemudian Allah timpakan azab itu secara merata. Dari situ kita bisa ambil faedah bahwasanya kalau kita diam saja melihat kemungkaran, maka ta'ummu alainal musibah, maka azab dan musibah itu akan ya, mengenai kita juga. Kalau kita tidak al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau kita tinggal di satu kampung yang di situ orang judi, minum-minum khamar, dan kita diam saja, ya kita nggak ikut-ikutan judi dan khamar, tapi kita diam aja melihat kemungkaran itu, tidak merubahnya dengan lisan atau dengan tangan, ya, tidak ada upaya untuk menasihati mereka, maka ketika azab turun, ya, kita yang ada di situ pun akan terkena azab. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan tegak hujjah itu ya. Tegak hujjah itu artinya kita sudah menasihati dia, sudah selesai, tanggung jawab kita selesai. Nah, kalau dia tetap minum khamar dan judi-judi, ketika turun azab, ya maka kita tidak akan kena. Kenapa? Karena kita sudah melaksanakan tugas kita, wa ma 'alaika illal balagh. Ya, tugas engkau hanyalah untuk menyampaikan. Nah, Satu lagi Ustaz. Yang surat Ar-Rahman barunya juga saya dari itu juga dari opik ilmu kan ada. Tanya, tetapi ini dari itu ada alifnya dari jamaah itu berarti bintang-bintang dan bahwa itu senantiasa bersujud. Nah, wan najmu wasyajaru yasjudan. Nah, ya, jadi yasjudan ini adalah fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari dhamir huma. Tadi kita katakan fi'il mudhari itu penambahan hurufnya di depan sama di belakang. Yasjudan penambahannya ya di depan sama alif dan nun di belakang. Kalau kita lihat di tabel ini yadhhabani. Ya, kalau di Al-Quran tadi yasjudani, sama kan ya? Nah, berarti yasjudani ini domirnya apa? Huma. Huma artinya apa? 2 orang atau 2 benda. Nah, di ayat tadi apa itu 2 benda tersebut? An-najmu dan asy-syajaru. Wan-najmu wasy-syajaru yasjudan. Nah, ya, kemudian ayat ini wan najmu wasyajaru yasjudan, ya, an najmu di situ bukan bintang artinya, ya, bukan bintang,
Ya, seringnya kita dengar an-najm itu bintang ya. Nah, tapi kalau kita terjemahkan bintang dan pohon, enggak apple to apple. Apa maksudnya ya? Ya, bintang dan pohon. Satunya benda langit, satunya ya tumbuh-tumbuhan, enggak nyambung begitu. Maka bukan bintang artinya di situ. Wan najmu di situ artinya adalah rumput-rumputan, pohon yang tidak memiliki batang. Ya, asyajaru pohon yang memiliki batang, artinya semak-semak perdu, ya, jerami dan sebagainya, ilalang, ya, dan pohon-pohon yang besar seperti beringin, pohon kelapa, kedua-duanya ya sujud kepada Allah. Nah, sekarang bisa ya apple to apple mananya ya. Ya, bisa pas sekarang, artinya pohon yang memiliki batang dan pohon yang tidak memiliki batang, kedua-duanya bersujud kepada Allah. Nah, baik. Nah, baik. Pada pertanyaan lagi, silakan. Itu tadi Ustaz, Anda baca panjang 2 harakat itu tadi yang ditandai dengan wow. Itu apa contohnya tadi? Bisa kasih contoh. Ya, misalkan tadi kata zahabu. Nah, itu tanda baca panjang 2 harakat, bukankah ada juga satu tanda lagi yang tanda koma terbalik itu enggak? Baik. Zahabu ya, kalau kita lihat di mushaf kan begini ya. Ada wawu, kemudian ada alif. Nah, wawu ini biasanya dikasih koma kebalik. Ya, dikasih koma kebalik. Ya, atau kalau dalam penulisan itu bulat aja. Nah, kalau di mushaf kan koma kebalik ya. Koma kebalik itu kan tanda sukun ya, tanda ketiadaan harokat. Nah, jadi wawu itu nggak ada harokatnya gitu. Nah, dari mana kita tahu kalau dia dibaca 2 harokat? Nah, ini kaidahnya ya. Kalau matnya hanya 2 harokat, maka nggak perlu pakai simbol. Ya. Tapi kalau matnya 4 atau 6, maka pakai simbol dia. Di antara simbol itu adalah layar itu. Ya, tahu layar ya? Ya, kayak begini misalkan. Nah, layar begini. Ya, kayak berbendera gitu. Nah, itu tanda kalau matnya lebih dari 2, 4 atau 6 gitu. Tapi kalau matnya hanya 2, maka dia nggak pakai tanda. Kapan itu? Ya, kita perhatikan pada zahabu ini huruf ba-nya harokatnya apa? Dhammah kan? Zahabu. Kemudian setelahnya ada wawu sukun. Bu, zahabu. Bu-nya itu bunyinya u. Wawu sukun bunyinya apa? U. Sekarang ada berapa u di sini? 2. Maka 2 harokat berarti. Nah, ya. Zahabu. Kenapa? Beda kayak yang kita bilang tadi ya. Yang kalau zahabu ya, kalau 1 harokat kan begini jadinya, ya kan? Nggak ada wawunya gitu. Kalau yang di atas ini ada wawunya, kenapa? Ya, karena dibaca panjang, zahabu 2 harokat, berarti ada u ditambah u lagi. Kalau ini u-nya cuma 1 dari harokat dhammah itu doang. Ya, ingat wawu sukun itu bunyinya apa? U. Kalau sebelumnya juga u, berarti ada 2 u, 2 harokat maksudnya. Ya. Ya, makanya dinamakan mat tabii. Mananya berbeda tadi. Apa bedanya? Zahabu artinya mereka pergi. Kalau zahabu yang bawah ini artinya emas, ya, emas dan perak. Ya, jadi jauh kan artinya. Ya, padahal yang membedakan hanya panjang pendek di belakangnya tadi. Terus Ustaz, ada tanda baca yang panjang lebih daripada 2 harakat itu yang ditandai dengan kayak pedang di atas. Nah itu kapan saja itu menggunakan itu? Kalau itu dibagi 2 nanti, ada mad jaiz sama mad wajib ya, di pembahasan tajwid itu. Nah, jadi kadang dia di tengah, kadang dia di akhir. Nah, kalau yang seperti ini kita harus merujuk ke mushaf aja. Ya, kita nggak bisa bikin-bikin. Oh, ini kayaknya enaknya dibacanya 4 harokat, kasih 4 harokat, nggak bisa, gitu ya. Nah, itulah pentingnya kita melihat ke mushaf dulu, gitu. Ya, maka cara yang paling pas untuk belajar ngaji itu dengan mendengar, ya, baru kemudian kita ikuti, gitu.
Ya. Jadi kita simak bacaan para imam-imam Masjidil Haram itu kan, itu nggak diragukan lagi kan bacaannya sudah. Nggak mungkin mereka bisa jadi imam kalau bacanya masih kacau kan. Nah, kita simak itu, ya perhatikan itu di mana mereka panjang 4 harokatnya, di mana 2 harokatnya, gitu. Misalkan yang 4 harokat itu misal kepada kata Israil, ya, Israil, nah, Bani Israil, 4 harokat di situ. Nah, kemudian di antara ya, kenapa kita sarankan untuk menyimak bacaan seorang qari karena belajar Al-Quran adalah karena panjang pendek dalam membaca Al-Quran itu harus konsisten. Nah, harus konsisten. Contohnya tadi yang pakai tanda pedang itu kadang dibaca 4, kadang dibaca 6. Artinya boleh 4, boleh 5, boleh 6. Nah sekarang kalau di ayat pertama kita baca dengan 4, di ayat kedua juga harus 4, konsisten. Nah, menjaga ini yang susah, gitu. Bahkan orang yang sudah lama belajar Al-Quran pun kadang jatuhnya di sini. Apalagi kalau terlalu memperhatikan nada. Kalau lagunya rusak nanti ini kalau terlalu panjang, gitu. Nah, membaca Al-Quran dengan lagu, dengan nada, dengan irama, ya itu ya sangat dianjurkan. Ya, bahkan Nabi mengatakan ya, zainul Qur'an nabi aswatikum, hiasi Al-Quran itu dengan suara-suara kalian, ya, suara terbaik yang kalian punya. Tapi ingat ya, sebelum itu kita harus benar tahsin sama tajwidnya dulu, gitu. Jadi tahapan belajar Al-Quran tahsin dulu, ya, penyebutan huruf per hurufnya. Ain itu gimana bacanya, a, i, u, ya. Kemudian ba bagaimana pengucapannya, baru kemudian belajar tajwid. Ya, kalau huruf ini ketemu huruf ini cara bacanya ini. Ya, baru setelah itu kemudian kita belajar nadanya. Jadi jangan kita melihat bacaan hanya fokus kepada nadanya saja. Oh ini nadanya bagus, ya, akhirnya diikuti. Fokus dulu lihat kepada ya tahsinnya. Gitu. Coba kita lihat qiraatnya imam-imam di Masjidil Haram. Nada-nadanya gimana? Simple-simple ya. Artinya nggak terlalu tinggi, yang nggak yang tinggi-tinggi banget gitu ya. Artinya ya siapapun dari kaum muslimin mau napasnya panjang ataupun pendek insya Allah bisa niru gitu. Ya, qiraatnya simple para imam itu ya. Itulah yang kita inginkan ya. Kalau kata Ibnu Jazari min ghairi takallufin wa ta'assufi. Ya, jangan berlebih-lebihan. Silakan pakai nada, pakai tajwid dulu, ya, tahsin dulu, gitu. Nah, jadi jangan kita terpukau hanya kepada nada. Nada itu bagus, ya, bisa membuat kita semangat dalam menyimak bacaan Al-Quran, ya, enak juga untuk didengar. Tapi yang lebih penting dulu harus diperhatikan yaitu kebenaran bacaannya. Nah, tahsin dan tajwidnya. Jadi kalau kita baca ilmu Al-Quran saja berarti banyak sekali Pak ya. Tahsin, tajwid, tafsir, udah jauh itu sudah ya, banyak sekali. Maka kita katakan sumber dari ilmu-ilmu syariat itu ya Al-Quran ya. Kalau kita ingin menguasai Islam ini mulai dari Al-Qurannya, karena itu sumber segala ilmu ya, sumber dari segala ilmu. Nah baik, Fadhal, ada lagi yang tanyakan? Silakan. Baik, di pertemuan selanjutnya insyaallah kita akan belajar tentang apa itu al-masdar ya, tasrifus tsalits ya, tasrif yang ketiga yaitu al-masdar. Nah, tidak ada pertanyaan? Sudah cukup? Waktunya sudah habis. Nah, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam. Insyaallah besok kajian Ustaz Samsul ya. Ya, Abdul Bar. Nah, insyaallah besok kajian Ustaz Abdul Bar membahas fikih Bulughul Maram. Terakhir sampai pembahasan apa? Bulughul Maram. Masih sholat ya? Sujud sahwi. Nah, ini penting ini sujud sahwi ini ya. Baik. Natafi bihadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan sampai di sini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.